Setiap saat, setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Pengertian dari akar kuadrat atau akar pangkat 2. Akar kuadrat adalah kebalikan dari operasi pangkat 2 atau inverse pangkat 2 suatu bilangan. Sebagai contoh, 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Jadi, akar pangkat 25 atau akar 25 itu adalah 5. Jadi akar itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat. Terus kemudian perhatikan contoh berikut. Ada tabel pangkat dari 1 sampai 60. Yang kalian harus hafalkan itu adalah 1 pangkat 2 itu adalah hasilnya 1, satuannya 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4, satuannya 4. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, satuannya 9. 4 pangkat 2 hasilnya 16, satuannya 6. 5 pangkat 2 hasilnya 25, satuannya 5, dan seterusnya. Sampai 9 pangkat 2 itu 9 kali 9 maka akan menghasilkan 81. Angka yang paling belakang 1 itu merupakan satuan. Ya. Lanjut ke contoh. Tentukan akar dari 144. Nah, ini cara mencarinya. Itu 144 kita lihat di tabel bagian hasil ya, antara 100 sampai 3600 dan seterusnya kalau bisa lebih. Nah, 144 itu terletak di antara 100 sampai 400. Kemudian 144 itu satuannya 4. Kita cari 100 itu miliknya 10. Kemudian 400 itu miliknya 20. Bisa kalian lihat di tabel. 4 itu miliknya 2 dan miliknya 8. Ya. Jadi satuan 4 itu miliknya 2 sama miliknya 8. Nah, untuk menentukan atau memilih salah satu dari 2 atau 8, kita cari dulu nilai tengahnya antara 100 sampai 400. Kita tambahkan 100 tambah 400 akan menghasilkan 500. Maka kita bagi 2. 500 bagi 2 hasilnya akan 250. Berarti nilai tengahnya adalah 250. Maka kita cari. Berarti 144 itu berarti di bawah nilai tengah. Berarti kita ambil yang kecil, kita ambil 2-nya. Berarti bilangan 10 sampai 20 yang belakangnya 2 adalah 12, atau lebih mudahnya kita tambahkan 10 tambah 2 adalah 12. Lanjut contoh selanjutnya. Akar dari 256. 256 itu terletak antara 100 sampai 400. Kemudian 256 itu angka belakangnya adalah 6. Kita tuliskan di situ juga. Kemudian 100 itu miliknya 10, 200 miliknya 20. Kemudian satuan 6 bisa kalian lihat di tabel. Satuan 6 itu miliknya 4 sama miliknya 6. Jadi kita nanti pilih salah satu. Cara memilihnya, kita cari dulu nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah, kita tambahkan 100 tambah 400 akan menghasilkan 500. Untuk mencari nilai tengah, kita bagi 500 bagi 2, hasilnya 250. Nah, kalau 256 itu berarti di atas nilai tengah, di atas 250. Berarti kita ambil yang terbesar. Berarti 4 atau 6, kita ambil yang 6-nya. Berarti bilangan 10 sampai 20 yang belakangnya 6 itu adalah 16. Atau kita lebih mudahnya kita tambahkan 10 tambah 6 adalah 16. Contoh selanjutnya, akar dari 841. 800 bisa kita lihat itu terletak antara 400 sampai 900. 841 itu angka belakangnya 1, bisa kita tulis di sampingnya, angka belakangnya 1. Kemudian
400 bisa kita lihat di tabel. 400 itu miliknya 20, kemudian 900 itu miliknya 40, kemudian 1 itu miliknya, bisa kita lihat di tabel, 1 itu miliknya 1 sama miliknya 9. Bisa kita tuliskan 1 atau 9. Nah, kita cari dulu nilai tengah untuk menentukan atau memilih 1 atau 9. Nah, kita tambahkan 400 ditambah 900. Hasilnya adalah 1300. 1300 kita bagi 2, hasilnya akan 650. Berarti nilai tengahnya adalah 650. 841 itu lebih dari 650. Berarti otomatis kita ambil yang terbesar. Berarti kita ambil 9-nya. Berarti angka 20 sampai 40. Yang belakangnya 9. Itu adalah, oh maaf, ini 20 sampai 30 harusnya ya, ini salah tulis. 20 sampai 30, angka belakangnya 9, berarti 29. Atau bisa kita tuliskan 20 ditambah 9 adalah 29. Contoh selanjutnya, akar dari 1225. 1225 itu terletak antara 900 sampai 1600. 1225 itu angka satuannya 5. 900 itu miliknya 30. 1600 itu miliknya 40. Berarti kemudian 5 itu hanya miliknya 5. Jadi hanya 1. 5 hanya miliknya 5 itu sendiri. Berarti kita tuliskan 5. Karena ada 1, kita nggak usah menuliskan atau mencari nilai tengahnya. Kita langsung hitung saja. Bilangan 30 sampai 40 yang belakangnya 5 itu adalah 35. Atau 30 ditambah 5 itu adalah 35. Mungkin itu penjelasan sedikit dari materi ini. Selamat mencoba, semoga berhasil.